Alhamdulillah, kembali lagi pada kali ini dalam rangka acara Kongko bareng Aswaja Arema. Pada kesempatan kali ini kita telah bersama dengan Kiai Ali Mustafa. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Huda. Beliau juga Dai Kamtibmas Polres Malang. Beliau juga Suriah MWC NU Tirtoyudo, dan masih banyak lagi jabatan-jabatan beliau. Sehat tinggi. Alhamdulillah, saya. Untuk jabatan beliau yang paling menarik ini Ketua Takwa, Ikatan Suami Takut Istri Tua. Yang paling menarik. Iya. Tapi alhamdulillah saya bukan anggotanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khilafah, ya. Kita akan sedikit ngaji dari beliau seperti apa khilafah itu sebenarnya, ya. Jadi khilafah yang banyak didengungkan oleh masyarakat atau sebagian kelompok yang pro dengan khilafah dengan jargon-jargon mereka, diantaranya kembali pada untuk menegakkan syariat Islam dan lain sebagainya. Itu penjelasannya bagaimana? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait permasalahan khilafah itu sebenarnya sudah beres, sudah basi, lebih-lebih di Indonesia. Kenapa? Karena perintah mendirikan khilafah itu tidak ada sama sekali dalil qat'inya baik dari Al-Quran maupun hadis. Sehingga ketika tidak ada dalil qat'i, tidak ada amrun tauqifi dari Kanjeng Nabi maupun dari Gusti Allah, maka larinya kepada amrun ijtihadi. Perlu diingat, ketika tidak ada amrun tauqifi, nas qat'i hadis maupun ayat, maka larinya kepada amrun ijtihadi menurut kesepakatan ijtihadnya ulama setempat, masyarakat setempat, paduan antara maslahah mursalah dengan tuntutan syariat. Dan Indonesia telah disepakati oleh para pendiri-pendiri, para ulama-ulama terdahulu dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ikanya. Karena kemajmuan agama-agama di Indonesia yang ketika ditegakkan khilafah malah akan bermuara kepada perpecahan dan kehancuran. Sehingga ulama-ulama kita lebih mengedepankan darul mafasid, penanggulangan sebuah kehancuran, muqaddamun ala jalbil masoleh, didahulukan daripada hanya sebuah kemaslahatan sistem. Selanjutnya, ketika ada segolongan yang membawa ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah, Allah berfirman, saya menjadikan khalifah di bumi. Itu yang dimaksud bukan sebuah sistem yang digaungkan oleh tahririyah. Khalifah yang dimaksud Allah ya pengelola bumi saja. Karena gunung-gunung malaikat tidak mampu, tidak merasa kuat untuk mengelola bumi, sehingga Allah memilih manusia sebagai pengelola bumi. Ada yang menggaungkan khalifah, khilafah dengan membawa ayat surat An-Nur, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihat la yasta'lifanahum fil ard kama sta'lafal ladzina min qablihim. Katanya Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh dengan dijadikan khalifah di dalam atau pada bumi. Ini perlu ditanya dulu atau perlu dikaji dulu. Ayat ini turun untuk apa dan untuk siapa? Asbabun nuzulnya itu ayat ini untuk memberikan kabar gembira pada para sahabat yang waktu itu sangat terjepit sekali kondisinya. Sangat merana sekali, sudah hampir tidak kuat. Sehingga Kanjeng Nabi diberikan ayat untuk Kanjeng Nabi dan para sahabat, ketika kau terus beriman dan beramal soleh memperjuangkan Islam, maka akan dijadikan sebagai pemimpin di bumi. Nah, ini sudah habis pada era Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, pada era Abu Bakar Siddiq, pada era Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Karena didukung hadis al-khilafah ba'di salasun. Kekhalifahan itu setelah saya hanya bertahan 30 tahun. Ini habis pada era Sayyidina Abu Bakar Siddiq,
Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Setelahnya adalah mulkan, akan berbentuk kerajaan-kerajaan, kesultanan. Diterangkan di sini Abu Bakar Siddiq memimpin selama sanaten 2 tahun. Sedangkan Sayyidina Umar memimpin asron 10 tahun, berarti 12. Sedangkan Sayyidina Utsman sintai asron 12 tahun, 24. Dan Sayyidina Ali sitan 6 tahun. Berarti sudah habis 30. Berarti ada paduan antara ayat dengan hadis untuk menutup ruang khilafah di muka bumi, khususnya di Indonesia. Selanjutnya diserahkan kepada masing-masing negara, masing-masing daerah untuk membentuk sebuah kepemimpinan yang kira-kira cocok. Terima kasih. Itu penjelasan yang sangat gamblang sekali sehingga tidak perlu ditafsiri. Khilafah sudah tidak penting. Khilafah sudah tidak penting. Selanjutnya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat Aswaja Enter Kabupaten Malang. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, pimpinan cabang Aswaja Enter Kabupaten Malang mempersembahkan musabaqah qiraah Aqidatul Awas yang akan diadakan secara virtual dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. bagi bila tahawuli Umma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Jangan lupa ikutilah dan berpartisipasilah dalam kegiatan musabaqah qiraah Aqidatul Awas yang diadakan oleh cabang Aswaja Enter. Kami tunggu kehadiran kalian sekalian. wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli say sami'un basirun wal mutakallimun lahu sifatun sab'atun tanqadimun. Ketika Nabi Isa Kita kembali lagi. Tadi dari penjelasan Kiai Ali sudah sangat jelas sekali, sudah sangat gamblang sekali bahwasanya khilafah itu sudah tidak penting, sudah tidak perlu karena tidak ada dalil yang qat'i dan juga dalil-dalil yang digunakan itu bukan untuk pada tempatnya. Istilahnya ibaratnya bagus tapi bukan untuk pertanyaan yang ini gitu. Ini cuman dari kalangan mereka ini untuk yang memperjuangkan itu ya diantaranya alasannya untuk menegakkan syariat Islam seperti itu. Karena di negara kita mereka menganggap bahwa syariat Islam itu belum dijalankan di Indonesia seperti halnya hukum qisas, hudud dan lain sebagainya. Itu mungkin tanggapannya atau penjelasannya seperti apa? Jadi mereka itu salah memaknai Islam kafah, salah memaknai istilah Islam kafah. Islam kafah itu ya Islam yang memadukan syariat, hakikat, thariqah dan makrifat, sehingga muncul balance, muncul kelenturan, gampang diterima oleh rakyat, oleh masyarakat. Dan itu sudah diterapkan oleh ulama-ulama kita dengan kelenturan dan kesantunan serta kebijaksanaan, sehingga diterima dengan luar biasa tanpa pertempuran, tanpa meneteskan darah. Karena memadukan antara syariat, thariqat, hakikat dan makrifat, sehingga muncullah istilah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi hudud, potong tangan dan sebagainya ya memang itu sebuah hukum, tapi kalau tidak bisa diterapkan akan memicu sebuah masalah yang lebih besar. Kita akan berbenturan dengan dalil la yukallifullahu nafsan illa
usaha. Allah tidak memaksakan seseorang kecuali semampunya. Kalau tidak mampu, Allah aja tidak maksa. Kok ada anak-anak yang tidak tahu apa-apa mengganti Gusti Allah. Kita akan berbenturan dengan dalil usul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menanggulangi sebuah kerusakan yang lebih besar itu lebih kita support, lebih kita kedepankan daripada sebuah maslahat. Kalau maslahatnya lebih kecil, ya satu darain membuntu atau menanggulangi dua maslahat yang lebih atau kehancuran yang lebih besar. Jadi kembalikan bahwa mereka itu tidak bisa memahami istilah Islam kafah. Mereka kan memperjuangkan Islam kafah. Islam kafah itu menurut mereka ya menjalankan hudud dan sebagainya. Bagi kami Islam kafah itu adalah Islam yang bisa memadukan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat sehingga muncullah rahmatan lil alamin, lentur dan sebagainya. Setidaknya untuk maqasid syariahnya sudah. Indonesia itu walaupun tidak letternya syariat tapi sesuai dengan maqasid syar'i, tujuan-tujuan bersyariat. Tujuan-tujuan bersyariat. Seandainya toh bisa dilaksanakan, siapa yang tidak senang? Saya juga orang Islam. Khilafah pun tegak. Mungkin kalau kelak waktunya Imam Mahdi, monggo. Jadi orang-orang yang memaksakan khilafah itu orang-orang goblok, pengen cepat kiamat. Kok goblok temen saya itu, salah anak masih kecil-kecil, angsuran belum lunas. Terima kasih. Kemudian ketika memang sudah tidak ada dalil yang relevan untuk mendirikan khilafah atau kewajiban untuk mendirikan khilafah, bahaya khilafah ini sendiri apa? Bahaya khilafah itu ketika ditegakkan khususnya di Indonesia jelas perpecahan. Karena Indonesia adalah milik dari kemajmuan. Indonesia adalah perbedaan dalam kesamaan, keberagaman dalam keseragaman, keseragaman dalam keberagaman. Ya udah, tidak ada Kristen bukan Indonesia. Tidak ada Hindu bukan Indonesia. Tidak ada Islam juga bukan Indonesia. Tidak ada Aceh bukan Indonesia. Tidak ada Jawa juga bukan Indonesia. Ya kita jaga saja Indonesia. Lakum dinukum waliyadin. Daripada nanti kita paksakan, kita tegakkan, malah akan terjadi perpecahan, perampasan atau apa namanya istilahnya itu perebutan kekuasaan. Dari Islam sendiri banyak yang merasa lebih layak untuk menjadi pemimpin, akan terjadi pertumpahan darah. Ini adalah yang paling dihindari oleh ulama-ulama kita dulu, dan Kanjeng Nabi pun perang itu tidak ada yang Kanjeng Nabi menginginkannya, mesti terpaksa. Dan perannya Rasulullah itu pun semuanya karena mereka yang mengawali, kita hanya melayani. Dengan demikian, karena begitu bahayanya khilafah ini, tentu kita harus mengantisipasi dari gerakan-gerakan mereka. Gerakan-gerakan yang menurut pantauan jenengan untuk di Indonesia saat ini seperti apa? Oh iya, jadi saya cerita sebentar dulu. Ketika Kanjeng Nabi itu menyaksikan Sayyidina Hamzah dicacah, dihancurkan badannya oleh orang-orang kafir waktu itu ketika perang Uhud. Kanjeng Nabi bersumpah, "Paman, saya akan membuat contoh seperti panjenengan 70 orang dari mereka." Tapi ternyata apa kata Allah? Balas kepada mereka sesuai apa yang dilakukan mereka kepadamu. Jangan berlebih, itu bukan ajaran Islam. Kedua, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, seluruh poin-poinnya itu adalah poin-poin yang secara lahirnya merugikan Islam. Tapi Kanjeng Nabi menghindari peperangan, menghindari kekerasan supaya apa? Ada kejernihan dari kaum kafir supaya mereka tahu Islam dan mau belajar Islam. Ternyata dari itu gelombang masuk Islam luar biasa. Nah,
Kalau sampai dipaksakan, maka akan terjadi perpecahan, dan yang paling berisiko adalah mereka tidak akan mau belajar Islam dan akan membenci Islam. Itu yang paling kita hindari. Oke, mungkin kita tahan di situ dulu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat Aswaja NU Center Kabupaten Malang. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, pimpinan cabang Aswaja NU Center Kabupaten Malang mempersembahkan musabaqah qiraah Aqidatul Awal yang akan diadakan secara virtual dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. bagi bila tahawuli Umma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Jangan lupa ikutilah dan berpartisipasilah dalam kegiatan musabaqah qiraah Aqidatul Awal yang diadakan oleh cabang Aswaja NU Center. Kami tunggu kehadiran kalian وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع بصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم. Ketika Nabi Musa Kembali lagi kita lanjutkan pembahasan kita tentang khilafah. Melanjutkan pembahasan yang terpotong barusan. Bagaimana gerakan-gerakan pro khilafah saat ini menurut pengamatan jenengan? Subhanallah. Jadi mereka itu sangat luar biasa sekali militansinya. Secara organisasi kelembagaan mereka sudah dibubarkan oleh negara. Tapi secara gerakan bawah tanah begitu masif sekali. Saya itu berkali-kali didatangi oleh mereka. Sampai tak katakan, sampai kapan sampean kesini terus? Sampai jenengan mau katanya. Sampai jenengan ikut. Ini perlu dicontoh dalam kesemangkatannya, tapi dalam kebodohannya itu jangan dicontoh. Coba lihat, hampir seluruh konten-konten atau isi dalam media sosial, baik di grup WA atau yang lain, mesti disisipkan pemikiran mereka. Jadi mereka itu sangat militan. Karena apa? Mereka itu ini yang terbenar, ini yang akan memasukkan surga. Dan mereka juga berangkat dari kesemangatan iman kalau menurut saya, tapi pemahaman tentang kedalaman agama kurang. Akhirnya semangat tapi ngawur tadi. Semangat tapi ngawur. Konsekuensinya kita sebagai generasi muda pendukung Aswaja NU yang tetap berada di bawah naungan NKRI dan Pancasila, ya harus berani bertarung di semua lini. Kalau mereka menggunakan media sosial, ya kita harus giat di media sosial. Kalau mereka menggunakan kesaktian, wah ini yang sulit. Kita juga harus sakti gitu. Kemudian untuk sikap kita sebagai orang awam ya, menghadapi militansi mereka itu seperti apa yang harus kita lakukan? Ya orang awam-awam itu harus kita kawal terus. Jadi masing-masing komunitas, kelompok-kelompok tahlil, kelompok-kelompok muslimat, masyarakat dari bawah. Bahkan kalau orang-orang NU tidak masalah. Sekarang itu yang banyak terancam malah PNS, orang-orang yang berada di wilayah tengah. Jadi Pulau Jawa, Indonesia itu kan ada 3 wilayah.
wilayah selatan mayoritas kaum abangan, wilayah utara mayoritas kaum santri, karena Wali Songo itu menyisir di pantai utara, dan wilayah tengah ini wilayah kosong, orang-orang kota dan orang-orang berpendidikan. Kalau mereka haus tentang agama, mereka bosan dengan dunia, mereka akan mencari keteduhan agama. Lah ini tadi, kalau sampai kita tidak masuk, mereka akan dimakan oleh kelompok pro khilafah. Saya punya teman, seorang PNS, rela meletakkan jabatannya. Kenapa? Karena menganggap Indonesia ini tauhid. Indonesia tinggalan Belanda. Sehingga pro Indonesia adalah tauhid dan pro dengan kafir. Bahkan ada seorang polisi katanya tadi, kalau yang polisi saya tidak tahu. Dia rela menanggalkan dan meninggalkan jabatannya. Karena menganggap membela Indonesia itu membela negara kafir. Ini sangat bahaya sekali. Jadi kita kuasai semua dari segala lini, mulai dari media sosial dan aktif kita di kampung-kampung serta daerah-daerah berpendidikan ini. Coba kita seleksi. Kaum pesantren yang notabene adalah pengawal agama, 0% mendukung khilafah. Tapi kenapa kaum akademis mahasiswa yang tidak begitu mempelajari agama sudah hampir 13% sampai 20% pro dengan khilafah? Ini, mari kita kawal terus. Terima kasih. Oke, berarti kalau dapat saya simpulkan dari awal tadi, pertama khilafah itu sudah tidak perlu lagi dibahas karena sebenarnya sudah final, tidak ada perintah yang secara konkret menyebutkan harus wajib khilafah, tidak ada. Justru gerakan-gerakan mereka itu membahayakan keutuhan NKRI, sehingga semua gerakan-gerakannya harus kita waspadai dari semua lini. Mungkin itu pertemuan kita pada kali ini. Kita akan kembali lagi pada episode berikutnya. Kita akan membahas tentang suudzon kepada wali atau pada kiai, lebih tepatnya jangan dulu suudzon terhadap kiai. Kita akan membahasnya bersama dengan Kiai Habibullah Akbar. Kita akhiri. Terima Satu kasih. kali terakhir ya. Iya. Pesan dari saya, tidak komunis, tidak khilafah. Kalau mau macam-macam di Indonesia, silahkan minggat dari Indonesia. Ndak Cina, ndak Arab, silahkan merumput dan mencari rezeki di Indonesia. Tapi kalau mau aneh-aneh merubah Indonesia, silahkan angkat kaki sak kepalanya dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Kita akan kembali lagi pada episode berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.